Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi dokter, seperti juga keinginan saudara kembarnya. Dua saudara kembar dengan cita-cita yang sama. Cita-citanya kandas tatkala ia tak diterima di Fakultas Kedokteran, baik di Universitas Airlangga maupun Universitas Indonesia. Sementara kembarannya diterima di kedokteran dan kakaknya masuk akabri. Padahal prestasi belajarnya selama ini juga tidak mengecewakan. Pemuda ini memendam kekecewaan yang sangat mendalam. Seperti itu membuat saya tertekan. Akhirnya saya memutuskan meninggalkan rumah, pergi ke Jakarta. Tuturnya subuh 27 Maret 1970. Pemuda kelahiran Klaten ini pun nekat meninggalkan Jakarta. Ia hanya meninggalkan surat kepada ibunya. Waktu lulus di Jakarta, saya mulai dari bawah. Saya kerja jadi pembantu rumah tangga, jadi tukang batu, jadi tukang semir di Blok M. Berat sekali keadaan waktu itu, dibenak-benak dan dimarahi. Kenangnya tentang perjalanan awal di kehidupan Jakarta. Hingga suatu ketika di rumah tempatnya menumpang, ia menonton acara yang diasuh Bu Kasur di TVRI. Ia sangat tertarik dengan program tersebut dan mencari rumah pengasuh acaranya dengan niat untuk berguru. Ia diterima oleh Pak Kasur yang kemudian membawanya ke TK Situ Lembang, Jakarta Pusat. Ia diangkat menjadi asisten Pak Kasur. Sambil bekerja, sekali lagi ia mencoba untuk masuk Fakultas Kedokteran, tetapi tidak diterima. Atas saran Pak Kasur, ia mendaftar dan diterima di Fakultas Psikologi UI. Bagaimana nasib pemuda yang tidak berhasil masuk Fakultas Kedokteran tersebut? Bersama Pak Kasur, pemuda ini justru menemukan minat lain di luar kedokteran, yaitu dunia anak. Tanpa disadari, di lembaga pendidikan anak ini, ia bisa menumpahkan kerinduan masa kecil, kecintaan pada anak-anak, sesuatu yang berawal dari kerinduan akan datangnya seorang adik setelah adiknya yang masih berusia 3 tahun meninggal. Pemuda ini adalah Seto Mulyadi yang lebih sering dipanggil Kak Seto, tokoh yang kini identik dengan anak-anak dan pendidikan anak. Namanya mulai dikenal saat mengasuh acara Aneka Ria Taman Kanak-Kanak di TVRI bersama Henny Purwonegoro. Seto mendongeng, belajar sambil bernyanyi, bermain sulap bersama anak-anak. Kecintaannya terhadap dunia anak yang didukung dengan prestasi akademiknya di bidang psikologi anak, membuat namanya semakin berkibar dihormati di dunia pendidikan anak. Kini ia menjadi tokoh pemerhati anak yang disegani, Ketua Komnas HAM, Perlindungan Anak, dan dokter bidang psikologi. Hikmah dari biografi Kak Seto ialah ketika muda, Kak Seto mempunyai minat yang sangat tinggi untuk menjadi dokter. Bahkan mungkin sebagai satu-satunya minat. Karena itu, ia sempat tertekan ketika gagal masuk Fakultas Kedokteran. Tetapi kemudian ia sadar dan membuka diri pada hal lain. Sikap ini membuat dirinya bisa menemukan bidang lain di luar dunia kedokteran yang ternyata juga sangat membahagiakan hatinya, yaitu dunia anak. Lebih dari itu, dunia anak tidak hanya membuatnya bahagia, tetapi ia bisa sangat hebat di bidang tersebut. Dari dunia anak, kini ia menjadi tokoh nasional.